Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah saat ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita boleh kembali di rumah Allah ini, karena pada pagi hari ini akan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, marilah datang pada Tuhan, minta kekuatan, minta kesehatan dan keselamatan dan dalam apapun. Tuhan beri kekuatan pada kami. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita ajak bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan pujian umat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan dengan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Tuhan pada hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, Kau beri kekuatan Tuhan, beri semangat Tuhan, kalau Engkau yang memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Oh Allah yang baik, Allah yang hidup, ada yang kami sembah hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah Tuhan, kami yang Tuhan yang di mimbar ini Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan yang baik Tuhan. Ujian ini Tuhan, supaya kami bisa dengan semangat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang belum ada di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, yang masih di rumah atau di perjalanan Tuhan, oh datanglah Tuhan, ya Tuhan di tempat ini Tuhan, supaya bisa hadir di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian. Hari ini kita Bersama saudara seiman.
Yes,
berkat dan yang menyaksikan ibadah ini tak tahu kemudian Tuhan kita lakukan ujian di dulu. Janji pada Tuhan, saya janji pada Tuhan, saya itu penyakitan lambung tiap hari tiap minggu itu seperti sakit. Saya datang pada Tuhan, terus Tuhan, kalau Tuhan menyembuhkan kami dan Tuhan memberi kekuatan pada kami mau melayani Tuhan. Ya Tuhan sudah menjawab, dan Tuhan pada hari ini sampai kemarin tidak sakit. Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu hidup yang kami sembah oleh Tuhan Yesus. Semuanya pada semangat kami, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan
boleh maju kembali pada Tuhan kita datang pada Tuhan. Itulah kesaksian kita. Siapa lagi yang menyaksikan kita? Shalom. Shalom. Terima kasih. Akan kasih tanggung bukti pada saya dua hari Minggu ini gitu. Akan dua orang bekerja bukti sampai berapa sampai oke yang mau dimakan bukti. Kalau orang berani buatan kami nahan. Amen. Kami jauh siang kok, yang dua cuma bukti. Lalu bukti hari pulang kami, itu dibuat ke. Ini mana pulang mungkin nampol. Sampai ini seperti itu ini nampol. Uang beli, uang apa? Untuk tempat sampai. Uang itu mau kamu, kalau yang apa? Udah uang, tidak kalau orang tempat film game, itu jangan kamu beli apa sampai. Uang itu tempat ini kekuatan beli ini, ya apa? Dan kamu menjadi pulau. Jadi saksi bukti itu orang pakai terus ini berkata kayak sampai lumayan lumayan untuk masing bukti dan sama ini kekuatan akan kamu lakukan untuk pun kesaksian bahwa tetapi semuanya pada kepada yang kamu itu ya Pak. Siapa lagi yang menyambung perjalanan? Kalau ada boleh kita ada kita ujian Tuhan, kami Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan yang memberi persembahan ini Tuhan untuk Tuhan Yesus. Persembahan ini Tuhan, kau sucikan kuduskan dan Tuhan persembahan ini Tuhan. Oh Tuhan yang memberi persembahan ini Tuhan, kau kembalikan dan Tuhan, berterima kasih dan Tuhan, supaya Tuhan memberkati anak-anakmu pada hari-hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita lakukan pujian syukur.
memuji nama Tuhan dengan pujian. Aku yakin bisa aku.
Yesus, kita makin Tuhan, anak-anak Tuhan akan mendengarkan, akan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini bisa menerima dan menangkap firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saya pribadi Tuhan, bila ada kesalahan dan kemudahan ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami orang yang sudah tua tapi saya masih semangat memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, anak-anak nanti dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu menyertai hidup anak-anak kami, cucu-cucu kami. Karena Engkau punya rencana besar atas hidup mereka, satu demi satu. Tuhan, berkati mereka dengan firman-Mu, berkati guru yang mengajar dengan pewahyuan dari Engkau, melalui firman Tuhan yang diberitakan. Tetapi di dalamnya kami tahu setiap bagian firman mempunyai arti yang sangat indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat belajar, selamat mengajar. Ya, kita tunggu sampai pintu gerbang dikunci dari luar. Kuncinya di mana? Oke, shalom. Puji Tuhan. Ada semangat pagi ini? Haleluya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita sering mendengar istilah begini. Wah, enak ya. Dia itu kerjanya di tempat yang basah. Pernah tidak dengar istilah seperti itu? Wah, cari tempat ya enak ya yang basah-basah. Kenapa saudara? Duitnya oke. Kalau tempat yang kering, ya. Tapi kalau banjir, saudara pengen basah atau kering? Nah, jadi tidak selalu yang basah itu baik ya, dan tidak selalu yang kering itu jelek, gitu ya. Nah, pagi ini kita mau melihat saudara yang kering, tetapi itu yang membahagiakan. Amin. Yang kering, tapi itu yang membahagiakan. Ya, ya kita buka ayatnya. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8. Ya, tema tahunan kita sudah masuk dengan hidup ya, melihat yang tak kelihatan. Melihat yang tak kelihatan. Ini juga bagian dari melihat yang tak kelihatan, saudara. Artinya sudah tidak kelihatan lagi, tapi bisa melihat. Sebab itu yang kering, tapi membahagiakan. Kejadian 8 ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di rumah saudara baca seluruh perikop, seluruh pasal 8 ini, dari ayat 1 sampai ayat 22. Pagi ini kita akan belajar ayat 13 dan 14 saja.
Dan saya memberikan tema Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ujiannya pas ya, ada gak janjian loh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Harusnya senang di tempat basah itu enak, tapi ini malah nggak enak, saudara. Karena apa? Basahnya banjir, saudara. Basahnya air bah. Ya, yuk kita baca sekarang ayatnya. Kejadian 8 ayat 13 dan 14. Saudara masing-masing menyimak Alkitabnya dengan baik. Saya akan bacakan untuk saudara dengan firman Tuhan. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu. Bulan pertama tanggal 1 bulan itu. Berarti ini tahun baru, saudara ya. Tahun baru kita sudah berapa hari lewat ya? Ya. Tapi tahun baru Imlek baru tanggal 22 kemarin. Ya. Lanjut. Sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14. Dalam bulan yang kedua, nggak langsung loh saudara ya, bulan pertama terus baru bulan yang kedua, berarti kan dalam bulan yang kedua pada hari yang ke-27 bulan itu. Berarti ya ada jenjang waktu ya, nanti kita oleh-oleh sebentar supaya ingatan kita lebih jelas gitu ya. Bumi telah kering tapi membahagiakan. Banyak orang senang cari tempat-tempat yang basah. Kalau kerja tempatnya yang basah, kalau cari gado ya tempat yang basah, kalau apa lagi gitu ya, yang basah-basah tuh enak gitu. Mainan air tuh enak. Ya nek airnya sidik saudara, nek airnya kokean bludak saudara, banjir menenggelamkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, wah saya lupa ngatur sebentar ya, mati sebelum waktunya mati ya. Oke. Iya. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya memberikan tema Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita ingat peristiwa itu terjadi dimulai dari air bah, di mana Tuhan menghukum seluruh umat manusia. Kenapa? Karena hati Tuhan sakit. Hati Tuhan menyesal. Hati Tuhan, kenapa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang digambarkan, yang diharapkan, yang dirindukan oleh Tuhan, ini yang akan menjadi penyembah bagi Dia. Tetapi justru makin lama makin hidupnya rusak. Makin lama makin tenggelam di dalam dosa yang semakin tidak boleh dikatakan tidak termaafkan. Sampai Tuhan mengatakan, aku akan membinasakan seluruh bumi. Tapi Tuhan memilih satu orang sebelum melakukan hal itu. Dia pilih siapa? Dia pilih seorang yang bernama Nuh. Nuh hidup bergaul dengan dari antara orang sejamannya. Apakah Nuh tidak punya dosa? Apakah Nuh itu orang yang sempurna? Apakah Nuh itu orang yang tidak punya kesalahan? Coba jawab.
Nggak usah berbuat salah, manusia itu sudah punya kesalahan. Kenapa? Karena lahir dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Lahirnya di jurang. Masa mau mencolok nggak bunuh diri? Saudara? Ya kan? Kalau ada orang lahirnya di dalam jurang, kita di dalam jurang di bawah ya. Itu lahir di dalam jurang. Lalu apakah kemudian tiba-tiba karena ada keyakinan yang mengatakan bahwa bayi lahir itu masih suci, belum berbuat dosa. Memang betul belum berbuat dosa, itu nggak salah. Nek belum berbuat dosa betul nggak salah. Tetapi bayi lahir bukan tidak berdosa. Lahir di jurang, oek, matu ceprot langsung mencolok. Nah gunung, nggak ada saudara, nggak bisa. Itu logika saja yang masuk akal saja. Apalagi logikanya Tuhan melampaui akal kita. Bukan Tuhan nggak masuk akal, tapi Tuhan itu mengatasi melampaui akal kita. Akal kita ada di dalam kekuasaannya Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, lo juga orang berdosa sama. Tetapi kenapa dia dipilih oleh Tuhan? Saya nggak akan kupas panjang tentang itu, tapi hanya sebagai wawasan kita mengingatkan, menyegarkan kita kembali. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Dari antara orang sejamannya, dia yang paling bergaul dengan Allah. Dari antara orang sejamannya, dia yang paling saleh. Dari antara orang sejamannya, dia yang paling tidak bercela. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup menurut firman Tuhan, ketika kita hidup belajar mematuhi apa yang Tuhan inginkan, jangan meri. Jangan meri sama orang lain yang hidupnya amburadul, meri sama orang lain yang hidupnya nggak karu-karuan. Wah dia aja begitu, ya nggak apa-apa kok. Dia aja begitu, ya diberkati Tuhan. Dia aja begitu, tambah hidupnya enak. Lu jangan meri. Saya juga perlu mengingatkan para pengurus gereja. Pengurus jangan lupa, engkau pengurus, tugasmu itu mengurus. Mengurus apa? Mengurus yang perlu diurusi di dalam gereja. Jangan meri sama yang bukan pengurus. Wah pengurus tekan sok dewe, mulia kari dewe. Nah saudara pengurus apa bukan? Bukan pengurus ya tidak apa-apa. Bagian jam itu tekonis setengah bulan, apa-apa, kurang pengurus. Tapi saudara juga bukan jemaat yang baik, bukan anak Tuhan yang baik. Kamu ujian, kamu enak yang tadi firman Tuhan. Sisa-sisa ngenteni kok nek doa penutup, doa berkat. Tidak terima berkatnya toh diberkatilah engkau. Enak berkat Tuhan, berkat haleluya amin. Padahal ketika kita pujian, mempersembahkan pujian kepada Tuhan, kita memberkati Tuhan. Jangan lupa saya mengingatkan kembali, memuji Tuhan itu bless the Lord oh my soul. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu terjemahnya bless the Lord oh my soul. Berkati Tuhan hai jiwaku. Kita memberkati Tuhan jangan minta kok. Jangan minta, tapi memberi kasih. Berkati Tuhan berkati. Baliknya milik Tuhan boro-boro. Bapak Ibu saudara, jangan meri. Ya, engkau pengurus, engkau bukan pengurus, engkau jemaat biasa, engkau pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan. Nah, pelayan itu pelayan sopo. Tidak harus jabatan ya. Yang menentukan kualitas karakter hidup kita itu bukan jabatan kita, saudara. Nah, apalagi kalau kita sudah punya jabatan, dipercaya satu jabatan, kita nggak melakukannya dengan baik. Wow, wah, apa?
itu Pak Roma bilang jendela. Bapak Ibu saudara kekasih kita lihat dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan membangun sebuah bahtera. Dan gak main-main loh Tuhan nyuruh bikin bahtera itu. Pada saat itu tidak ada hujan turun. Pada saat itu langit terang benderang. Pada saat itu semuanya kering kerontang. Di padang gurun, nggak cuma di padang gurun, mending Tuhan bilang, no, bikin bahtera ya di pinggir pantai situ, kan normal. Oh ini ada yang ngajak masuk panggilan jam segini, kan normal saudara. Ya kalau bikin bahtera, bikin perahu di pinggir pantai itu normal. Tapi Tuhan bilang apa? Naik di atas gunung, naik di atas bukit, ngangkatin kayu itu loh, saudaraku, ngangkat kayu itu rekoso enggak? Naik ke atas gunung itu. Wow. Jadi saudara naik rekoso sidik buat Tuhan itu bukan apa-apa. Ada yang jauh lebih rekoso dari kita. Tapi Nuh taat melakukan. Dan Alkitab mencatat Nuh melakukan persis sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nuh melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena itulah karakter hidupnya. Dari antara orang sejamannya yang sudah rusak, dari antara orang sejamannya yang sudah tidak karu-karuan dan semuanya mengecewakan hati Tuhan, Nuh gak mau mengecewakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, singkat dari kesaksian ini, singkat dari cerita tentang Nuh ini saudara, akhirnya saudara tiba waktunya bahteranya jadi. Tuhan ngomong sama Nuh, bawa itu semua binatang, bawa itu semua keluargamu. Nuh masuk bersama dengan semua keluarganya, istrinya ikut, anaknya ikut 3, lalu menantunya 3 orang ikut masuk dalam bahtera. Gak cuma Nuh dan keluarganya, bawa binatang-binatang. Binatang yang najis satu pasang saja. Karena tetap dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Binatang yang tidak najis jumlahnya lebih banyak. Ya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Nuh taat. Dia lakukan masuk dalam bahtera. Begitu mereka masuk dalam bahtera, orang-orang diajak semua ketawa, orang-orang diajak semua berkata, gila Nuh, terang benderang masuk bahtera di atas gunung lagi. Wah, wis kaya. Wis aja melu-melu wong edan. Gitu ya. Orang semua tertawakan. Tapi ketaatan tidak peduli apa kata orang. Karakter kualitas hidup yang taat di hadapan Tuhan, gak bingung apa pendapat orang. Yang penting bagiku melakukan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang melakukan. Semua diajak jelas gak ada yang mau. Sampai ketika semuanya sudah masuk, semua yang ditentukan sudah di dalam, Tuhan yang mengunci bahtera itu dari luar. Bisa Nuh buka dari dalam? Gak bisa, dikunci Tuhan kok. Kalau mau buka bisa bobol, saudara, bahteranya dirusak, baru dibobol, ya, gak bisa. Sehingga saudara kasih, tapi pasti ada tingkat-tingkat tadi diceritakan ya, untuk udara masuk. Kalau dikunci dada udaranya ya mati saudara, kelompok-kelompok menjero gitu ya. Jadi sudah diatur sebegitu rupa ya. Gak usah saya jelaskan detail itu. Nah saudara, sehingga akhirnya Tuhan
tukang alba. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, dan makin tinggi air bah, makin tinggi juga bahtera itu berlayar di atas air. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan, apapun yang kita lakukan bagi Tuhan dengan ketaatan, dengan rasa sesakit apapun, dengan rasa semenderita apapun, ketika itu kita melakukannya bagi Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang namanya mengecewakan. Amin. Kita lihat, saudara, apakah Tuhan biarkan? Oh tidak. Apakah Tuhan tinggalkan? Wes kuno, pokoknya kamu kan sudah di dalam bahtera, sudah hidup bersama dengan keluargamu, bersama dengan bahan makanan juga ada. Pasti sudah disediakan oleh Tuhan, ya kan? Nah, saudara, apakah sudah cukup begitu? Tidak. Kita lihat sekarang, kita masuk di bagian ini. Kering tetapi membahagiakan. Dalam tahun ke-601, perhatikan, tahun 601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Perhatikan, saudara, kita tidak sedang membahas tentang tahunnya, itu tahun apa yang dipakai. Tapi intinya itu tahun baru, itu saja. Tahun barunya apa? Kita tidak sedang bahas itu. Tapi itu pas tahun baru 601, tahunnya 601. Lalu disebutkan dalam bulan pertama, betul? Ya, pada tanggal 1 bulan itu. Semoga tangan saya sudah bisa menulis dengan baik, walaupun rotok aneh. Tahun 601, ini tahunnya ya. Lalu bulan pertama, pada tanggal berapa? Tanggalnya 1. hari pertama itu tanggal 1. Artinya apa? Tanggal 1 bulan 1 tahunnya 601. Ya, apa yang dikatakan? Kemudian bulan 1, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian membuka tutup bahtera itu dan melihat, ya ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nuh membuka tutup bahtera. Ya, pokoknya gini aja. Nah, ini dibuka. Buka ya. Firman Tuhan mencatat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Di atas dicatat, sudahlah kering air itu, airnya yang kering. Perhatikan, airnya yang kering. Artinya apa? Airnya sudah tidak penuh lagi. Airnya sudah tidak membanjiri lagi. Airnya sudah tidak ada, tidak kelihatan airnya. Tetapi dicatat di bagian bawah, bumi sudah mulai kering. Kalau sudah mulai kering, artinya apa, saudara? Sudah kering betul? Belum. Mulai kering, buminya mulai kering. Jadi mungkin masih becek-becek, masih ada sedikit kubangan di sana, masih ada sedikit, ya, belum hanya airnya saja yang pergi, airnya saja yang sudah tidak ada.
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita mau lihat di sini Saudara? Bumi menjadi kering atau bumi mulai kering. Saudara, itu terjadi pada tanggal 1 bulan 1 tahun 601. Dan sebelumnya itu, selama sekian waktu, sekian panjangnya waktu, mereka ada di dalam bahtera terapung-apung di atas air bah. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara, kalau saudara diberi uang oleh seseorang, senang ya? Oh, sopo sing ra lemah dia beri lemah. Diberi uang oleh seseorang. Sekian jumlahnya, nggak usah saya sebut, jumlah itu relatif soalnya. Kemudian orang itu ngomong sama saudara begini, dah ya, kamu di dalam rumah saja, nggak usah kemana-mana. Wis pokoknya kamu butuh apa, nek uangmu habis ngomong yo, kamu jangan kemana-mana, di rumah saja. Seminggu senang dia ya, ngitungin duit kokek, duit kokek. Seminggu, jadi senang saudara ini. Lalu kena minggu mati. Asal ya. Wah, ketemu lagi meneh. Kita ini meneh. Umat sumpah saudara, mulai umat sumpah ya. Minggu. Lalu mulai ngomong seorang, ini biar yang mulai umat sumpah, mus apa? Kamu pengen apa? Hiburan loh ya wes. Ini zamannya TV digital, mus tak tukangnya TV digital. TV ini kalah kalau TV ini bang, kerana ujian ini. Padahal aku tukunya welangan benden, tapi kalah saudara. Kenapa? Ya digital sekarang aku wah belikan gua dapat hiburan seminggu senang gua wes entuk duit mangan dicukupi hiburan juga ada mau apa lagi enak. Dengan 3 minggu mulai migrain mulai mules perutnya, mulai wah badanku kok keju-keju ya, kok ndak enak ya dan sebagainya. Justru nek badannya kamu bisa jalan-jalan toh sekitar rumah saja. Pokoknya kamu nggak boleh keluar dari rumah, terus di dalam rumah terus. Buka jendela boleh, buka pintu boleh, tapi kamu nggak boleh keluar dari rumah. Kira-kira saudara tahan berapa lama? Sesasi ya. Unjul soal sesasi, stres. Ini Nuh itu sama keluarganya terapung-apung di dalam air. Di dalam air mati ya, di atas air sebetulnya. Bahteranya di atas air. Maksud saya di dalam bahtera. Mereka di dalam bahtera. Bahteranya terapung-apung di atas air. Gak bisa lihat apa yang dilihat ya cuma yang di dalam bahtera itu. Ketemu pelaku bebek. Pelaku mana ketemu? Kire. Pelaku mana ketemu pelaku susah loh ya. Saya jadi mungkin mau ya. Mau kan? Aku mana yang rolong. Tapi namanya itu mandang, namanya itu perintah dilakukan oleh Nuh. Saya yakin saudara, secara manusia, normal, manusiawi, alamiah, Nuh itu juga sudah mulai jenuh. Apalagi anak-anaknya yang masih muda. Menantunya masih muda. Istrinya juga, aduh ibu-ibu tuh. Pokoknya pasar sedino. Wah rakit tak bobo aku. Aku lu sing rasa ke pasar. Pasar
pasar sing resik gitu loh, pasar sing ora becek. Yang aku jujur saudara itu kelemahan saya, gak usah ikut-ikut ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, waduh, saya yakin saudara, saya kalau membayangkan itu saya nggak habis pikir, oh iso ya. Kita kemarin dengan COVID saja saudara, saya 9 hari ada di rumah sakit, ruangannya VIP, kurang apa saudara, wombo blang-blang, tinggoni wong loro tak. Orang bayar saudara. Nek bayar kan sih mikir kok bayarnya piye? Ora bayar. Aku ora ditarik bayar. Urusan yang lain bayar kan bukan saya. Akan bukan saya yang mikir gitu ya. Makan disiapkan. Pengen apa-apa tinggal telepon suster, sus. Airnya habis. Sus, infusnya habis. Sus. Enak. Tapi ya kuwi saudara, nek nengok pengen buka lawang baik, bu, jangan buka lawang itu, jangan buka itu, ngono saudara. Bayang itu sudah rasanya nggak tahan saudara. 9 hari, 9 ini ya. Bojoku nyusul. Tapi dapat kemurahan yang lebih ringan dari saya, cuma 7 hari. Saya masuk duluan, 2 hari kemudian disusul saudara, pulih bareng. Sudah pulang kan senang saudara, wah pulang, pulang. Tapi begitu pulang, turun mobil, masuk rumah, naik ke dalam kamar, sudah kunci lagi pintunya. Harapan ditempelin bisa. Bahaya COVID. Dicatat tanggalnya, Rabu tanggal piro, raitot metu dia nek rong minggu, saudara ya. Itu sudah sumpah saudara. Makan tidak khawatir selama kami kena COVID, ada saja yang ngirimi makanan. Udah kasih teko dhewe, rempeyek teko dhewe, apa meneh? Ya. Buah teko dhewe, wah enak jane saudara. Enggak apa teko dhewe kan enak. Tapi saudara tidak enak. Kenapa? Tidak bisa kemana-mana. Ya bayang ngomong itu. Saudara, tapi disinilah kita sedang diajar. Ada waktunya, saudara, di mana kita harus belajar berdiam diri. Amin. Ketaatan itu sesuatu yang kalau dilakukan dengan terpaksa, ya tidak enak saudara. Semua serba dibatasi, semua serba nggak boleh, semua harus begini, semua harus begitu. Ayo pengurus jujur, langsung udara begitu. Teleskopnya besok, misalkan merah, aku bilang dianteng, ayo sudah ngomong. Tapi namanya ketaatan saudara. Ya piye carane berusaha loh. Amin. Orang tingkang nganggo klambi bago piye sesuk sekali-sekali dresscode-nya pengurus pakai baju karung gitu ya. Loh, nek nyontoni itu berarti bareng-bareng. Artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya itu saudara masih bisa diupayakan. Jangan terlalu banyak alasan. Ya, ketaatan itu penting.
dalam hidup dia. Saya yakin, saya bayangke bae wis metok. Itu saya, saudara. Saya orangnya itu dablek. Saya bayangkan datang Pak Paulus yang bayangke. Tidak boleh keluar dari bandara sekian lama. Ya nonton TV, sing ditonton itu kan film, saudara. Filmnya kecegur sumur, sing main film loh, sing kecegur sumur ini padahal kecegur tenanan. Oh, dia yang bingung kok, saudara. Hah? Nah, apa lagi, saudara? Apa lagi? Satu saat kami di tangga belakang itu, saudara, dulu waktu masih awal-awal, saudara, kami pikir ada triplek lebih, lumayan kan kalau diberdayakan. Akhirnya dipasang di atas tangga itu, saudara, sehingga bisa ditaruh barang-barangnya. Jadi seperti meja kalau di lantai atasnya, tapi kalau di bawahnya untuk sedikit bagian tangga. Langsung, ya datang. Hah? Apa ini? Bongkar. Kalau sing bongkar dulu. Bongkar, sing pasang dan bongkar, saudara. Masang siji kon bongkar, saudara. Bongkar. Kenapa? Sudah. Saudara, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita melewati masa seperti ini. Amin. Amin. Bersyukurlah kita kalau saat ini menikmati bumi yang indah, bumi yang kering, bumi yang air pada tempatnya, kering pada tempatnya. Bayangin, saudara, kalau kita ada pada masa waktu itu. Wow, apa yang kita belajar hari ini, saudara? Hargai bahwa setiap waktu itu adalah kesempatan kita untuk taat kepada Tuhan. Amin. Kalau waktunya kita harus berdiam, ya sudah berdiam, tidak apa-apa. Waktunya kita harus di rumah, ya di rumah, tidak apa-apa. Rasamu di rumah. Tapi pasti ada waktunya nanti Tuhan juga. Ya tidak apa-apa. Tuhan mau. Sekarang waktunya masih harus pakai masker, pakai, tidak apa-apa. Karena enaknya yang di mimbar boleh tidak pakai masker. Atau yang di bawah harus tetap pakai masker. Asal-asal gatel, jambute, terus diukur rampung-rampung, paginya harus buka masker, kan tutup lagi. Semua itu indah pada waktunya. Amin. Oh, Pak Parno pakai masker tetap ganteng. Tapi tadi di sini dia boleh nggak pakai masker. Itu loh, saudara. Amin. Iya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Oke. Sampai di mana ini? Jadi saudara, kita lihat ya, peristiwa itu terjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 601. Ya, bagi Nuh itu adalah tahun baru. Ya toh? Tahun baru, airnya kering. Tahun baru, buminya mulai kering. Nah, kita lihat sukacita. Ada awal yang membahagiakan. Mungkin pengennya waktu itu sedang cepet-cepet begitu dia buka, sudah kering, gitu. Wah, dia panggil semua anaknya, semua mantu istrinya, lihat ini loh sudah kering buminya. Wah, senang, sukacita, gitu ya. Koyo-koyo mungkin waktu itu pengennya apa, saudara? Terus nggak betul, terus kering kok, yuk betul. Sampai pernah melakukan itu, saudara? Tidak ya. Dia tetap nunggu. Saya katakan tadi, setiap waktu adalah kesempatan untuk kita taat kepada Tuhan. Jadi ketika kita masih harus menunggu, ya apa-apa, tunggu. Tunggunya berapa lama? Tunggunya sampai kapan? Kok ada cepat? Kok ada barbar? Udah wis dulu. Ya, kita kan seperti itu biasanya. Tapi lihat ayat yang ke-14. Saya tidak mengupas ini
ini ya, kata aslinya ya, kor itu menjadi kering. Itu mulai kering. Jadi belum benar-benar kering belum. Ayat 14 kita lihat. Dalam bulan yang kedua. Bulan kedua berarti tahunnya masih sama. Hanya bulannya yang kedua. 601 bulan kedua. Terus harinya berapa saudara? Pada hari yang ke-27. Wow, 27. Kalau ini pakai penanggalan Yahudi, saudara, rata-rata bulan satu bulan Yahudi itu, kalau saya tidak salah ingat, itu 30 hari. Ya, dalam satu bulan itu 30 hari. Nah, kalau ini tanggal 1, bulan 1, lalu ini bulan 2, berarti dari tanggal 1 ke bulan 2 tanggal 1, ini butuh berapa lama? Katakanlah 30 hari, begitu saja, ya kan? 30 hari kan? Nah, tapi lihat, ini bukan tanggal 1. Kalau ini kan tanggal 1, 30 harinya. Ya toh? Tapi ini tanggal berapa? 27. Artinya 27 ditambah lagi 30. 57. Kalau menurut bulan kita, ya katakanlah 30 hari saja, 57. Berarti itu berapa saudara? Satu bulan lebih 27 hari, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan kalau satu bulannya 30 hari, 2 bulan kurang 3 hari. Sudah buka pintu bahtera, tutup bahtera, itu tentunya tutup yang bisa dibuka oleh Nuh sendiri, ya. Artinya bisa dibuka, tapi dia nggak bisa keluar. Air mulai kering, tapi masih harus menunggu lagi selama 57 hari. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, ya. Kalau mau tidak taat kepada Tuhan, dia akan berkata begini, Tuhan, baguslah Tuhan, dibuka saja. Toh airnya sudah kering. Sudahlah, nanti kan juga akan jadi kering. Gitu ya. Tapi kita lihat, Nuh memilih untuk diam. Nuh memilih untuk tetap tinggal. Kita membandingkan satu ayat saudara dalam kitab Yesaya. Kadang-kadang diam itu susah. Diam itu membuat orang tidak bisa nyaman. Tapi ada saatnya saudara, diam itu indah. Tapi diam yang bagaimana dulu ya? Bukan diam ngamuk ya. Nek diam ngamuk itu nggak indah saudara ya. Menang kalau bojoku, aku menang kalau anakku pegang ngomong kayak itu bukan diam yang indah. Perhatikan diam yang indah. Yesaya 30 ayat 15. Saudara, ketemu? Saya baca ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bagian bawah saya baca pelan, tetapi kamu mundur. Ini yang menjadi persoalan. Seringkali orang itu enggan untuk berdiam di hadapan Tuhan.
Jadi diam di sini bukan diam ngamuk karo koncone, bukan diam ngamuk sama bojone, bukan diam ngamuk sama anaknya terus gak gelem omongan, bukan. Tapi diam di sini, diam, tinggal tenang di hadapan Tuhan. Lo masih harus menunggu 57 hari lagi, setidaknya 2 bulan kurang sedikit. Untuk apa? Untuk bisa keluar dari bahtera. Padahal airnya sudah kering, sudah tidak banjir lagi. Hamba wis Tuhan dan cepet-cepet toh Tuhan. Kayak aku udah bangun rumah, aku udah menyelesaikan pekerjaan, aku nanti gak berkebun, aku nanti gak makan hasilnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang Kristen yang susah meninggalkan pekerjaannya di hari Sabat? Kenapa? Ya karena ini gak mau berdiam. Aku gak mau bayar orang makan. Nah terjadilah seperti yang kamu katakan. Berarti buah terus Rasul 16. Pada Tuhan berkata dengan tinggal, tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Mari kita belajar berdiam tenang di hadapan Tuhan. Ketika keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan bahkan terjadi dalam hidup kita, mari kita ambil waktu itu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, piye loh nanti Tuhan, ini loh Tuhan, aku harus apa ya? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika sekian bulan lagi Saudara, sekian tahun yang lalu, kartu kredit saya macet. Ya karena dipakai untuk pembangunan sih nggak masalah buat saya. Lalu Saudara, waktu itu tiba-tiba kontak yang seharusnya bisa untuk menyelesaikan hilang dengan adanya pandemi. Sampai hari ini saya nggak bisa mengontak satu orang ini. Saya sempat ngomong-ngomong dengan suami, ini orangnya kemana ya? Jangan-jangan sudah pergi ke alam yang lain. Karena pandemi kemarin saudara saja bisa hilang. Orang-orang yang kita kasih tiba-tiba kita tinggal dengar namanya, tanpa bisa kita jenguk, tanpa bisa kita ketemu, tanpa bisa kita berbuat sesuatu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau saya mau pakai akal saya pasti panik saudara waktu itu. Waduh, nek meledak niku piye? Nek jadi kasus niku piye? Wah, namaku dicoret ini di BI, wis aku ndak bisa buat apa-apa lagi. Wah, saya panik, saya buat ini, buat itu. Apakah bisa menyelesaikan? Gak akan pernah menyelesaikan. Saya melakukan bagian saya, tetap saya coba kontak yang diberi kepada saya. Gak bisa, udah saya serahkan sama Tuhan. Percaya waktumu yang terbaik, kau pasti ngatur. Tuhan tidak mungkin membiarkan hamba-Mu dipermalukan. Tuhan gak mungkin membiarkan pekerjaanmu jadi tertawaan orang. Makanya saudara, kami belum selesaikan bangunan rumah sampai akhir kami tetap belajar berdiam. Cuma sedikit cuit-cuit kemarin karena waletnya hilang. Mau gak mau harus ya ditutup. Puji Tuhan, Tuhan kasih berkat. Tapi kami gak pernah
woro-woro. Weh, bantu yo, aku lagi ini. Bahkan kemarin kami waktu diundang pemenandu saudara, yang undang kami itu sudah ngomong, sudah pesen. Cerita yo nanti ya, ada keperluan apa? Kami nggak cerita apa-apa. Ketika sunat, ini dalam rangka apa ya? Melayani saja. Orang sana begitu saudara, tidak diceritani ya wes. Nggak ngerti orang diceritani. Tapi kalau mau cerita di sana saudara, oh mungkin bawa kantong saudara. Kantongnya apa? Itu isinya juga tenang itu. Karena saya punya teman banyak orang Manado dan saya ngerti orang Manado saudara. Tapi itu yang bukan kami, bukan itu yang kami. Kami cerita betul kan. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita lihat berdiam di hadirat Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Nuh memilih berdiam di hadirat Tuhan, nunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Butuh waktu loh, ya. Oke, 50 paling tidak sekitar itulah, ya, 57 hari. Kembali, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-14 ini, dalam bulan kedua pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Perhatikan ayat 15, saya lanjut. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, selanjutnya binatang-binatang bla 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 dan seterusnya. Baca di rumah sampai ayat 22.